Kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puja yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng dengan saudara-saudari seiman di Hong Kong, setanah air. Mudah-mudahan nggak cuma ketemu di sini tapi nanti juga di surganya Allah. Amin. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya insyaallah. Amin. Salam takzim kami pada seluruh jemaah yang sudah hadir dan juga para panitia yang jadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga semuanya diberkahi Allah. Judulnya apa? Depan kelihatan? Iya. Ya, jagalah sholatmu maka Allah akan menjaga. Tadi sudah dibacakan ayat Isra Mi'raj ya. Surat ke 17 Al-Isra di ayat pertamanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nyampe situ dulu. Kita bahas Isra Mi'raj dulu ya. Masih semangat tidak? Ada yang baru pertama kali ketemu? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti udah pernah lihat ketemu. Nggak bosan? Ayo dari lanjut ya. Yang baru pertama kali jumpa, salam kenal, mohon doanya. Udah bentar aja. Awas ngomar. Di sini juga kan nggak mungkin sambil makan. Jadi kepotong-potong. Sedangkan waktunya udah makin mepet. Ya. Udah, makasih ya Bu. Mau nggak? Puasa. Masya Allah. Kasih ya Bu. Udah kan? Gak ada lagi kan? Udah ya. Maksudnya biar gak kepotong-potong ya. Ya. Isra Mi'raj. Isra kalau secara bahasa perjalanan di malam hari. Ya. Jadi kalau secara bahasa nanti kalian dari tempat tinggal malam-malam keluar mau beli ya roti misalkan ke yang jualan roti di luar di malam-malam, ya itu juga Isra secara bahasa. Secara istilah adalah diperjalankannya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi biasa bahasan itu dibagi dua, secara bahasa dan secara istilah. Ya, yang kedua Mi'raj secara bahasa adalah alat naik. Ulangi, alat naik. Jadi kayak contoh tangga, eskalator, secara bahasa itu alat naik. Ya, tapi kalau secara istilah diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit. Ya. Nah, itu secara bahasa. Sekarang ayatnya diawali dengan kata Subhana, Maha Suci. Ya, Maha Suci Allah. Perhatikan bahwa kalau misalkan ada ayat yang di depannya diawali dengan Allah menyucikan dirinya dulu dengan Subhana, maka apa yang akan disampaikan itu Allah telah mempertaruhkan kesuciannya, bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. Sehingga meskipun nanti ayatnya menurut akal kita kayak nggak masuk akal,
Tapi Allah menyucikan itu semua dari segala. Allah nggak mungkin dusta, karena Allah udah menyucikan dulu nih. Ini maha suci Allah. Dan yang akan disampaikan ini, meskipun menurutmu nggak masuk akal, tapi masih benar, karena Allah nggak mungkin bohong. Ya, kayak misalkan kita kalau mau nyampein sesuatu, dan kita tahu yang kita sampaikan bisa jadi kayaknya orang nggak percaya, kita sumpah dulu ya, sumpah beneran demi Allah, ya, yakinkan dulu. Nah, selanjutnya, subhanallazi asra. Nah, asra memperjalankan. Nah, kalau sesuatu kan ada subjeknya, ada pelakunya, ada objeknya, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada fa'il, ada maf'ul bih, ya. Contoh, saya memindahkan botol. Yang mindahin siapa? Saya. Ya. Yang dipindahin apa? Botol. Nah, dalam hal Isra Mi'raj itu yang memperjalankan siapa? Allah. Yang diperjalankan? Iya, bi'abdihi, hambanya. Hambanya di situ adalah Manusia. Rasulullah Muhammad SAW. Misal kayak gini, Bu. Ini biar gampang ya. Ada semut ngobrol sama semut. Semut ini tinggal di Jakarta, ya. Terus semutnya bilang ke semut yang lain, tadi jam 6 pagi aku berangkat ke Bandung, jam 12 aku udah di Jakarta lagi. Menurut semut yang ngedengar cerita si semut, bohong, ngaco. Kamu kan semut, jalannya pelan, kecil, masa iya sih bisa begitu? Padahal si semut gak bohong. Si semut itu dia lagi di tembok tadinya, terus nemplok ke jaketnya si bapak yang itu, ya. Iya kan? Si bapaknya naik mobil pagi, tol kosong, Jakarta, langsung nyampe Bandung, ngambil undangan doang, pulang lagi jam 12 sudah nyampe Jakarta lagi. Bohong nggak semutnya? Iya. Cuman karena si semut mendengar pakai logika semut, nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan itu tadi pakai standar kecerdasan manusia, masuk akal kan? Nah, ini kalau kita ngelihat Isra Mi'raj pakai akal kita manusia, oh iya. Makanya kan Allah tegasin dulu, yang memperjalankan siapa nih? Kayak contoh tadi, yang berangkat ke Bandung si bapak apa si semut? Ya, jadi nggak bisa pakai standar semut, karena yang gerak semut, yang jarak si bapak, ya. Nah, ini Isra Mi'raj yang pengen itu terjadi Allah atau Rasulullah? Allah. Jadi ya bukan karena Rasul tahu-tahu diajak. Ya, diajak. Jadi kalau misalkan kecuali itu karena Rasulullah, ini tahu-tahu ya memang udah Allah gariskan nanti di situ kan nerima mandat untuk sholat ya. Yang tadinya diminta 50 waktu menjadi 5 waktu, ya. Nah, karena dari sini dulu ketika akhirnya sudah pakai standarnya Allah yang ya segala hal mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Jadi masuk akal, ya. Jadi masuk akal. Lanjut. Dan di situ pun ditegaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, di situ diakui sebagai hambanya. Nah, ini dia renungannya adalah kita kadang ngaku-ngaku aku hambanya Allah, secara hakikatnya iya kita hambanya. Tapi kadang kalau mau jujur bisa jadi kita ngelakuin hal-hal yang membuat kita kurang layak disebut hambanya Allah, ya. Seperti misalkan gini deh. Kalau pertanyaannya diganti kan, apakah Allah ngakuin kita sebagai hambanya juga? Atau misalkan gini, kita ngaku misalkan kenal sama Jackie Chan. Ibu kenal Jackie Chan? Tidak. Ya. Tahu kan? Ya. Nah, maksudnya tapi kalau pertanyaannya diganti, Jackie Chan kenal sama ibu? Nah, di sini Allah sudah menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hambanya, ya, hamba pilihan. Nah, ini juga supaya kita ketika kita pengen ngaku aku ini adalah hambanya Allah, ayo maka layakan diri kita untuk supaya bisa benar-benar layak jadi hambanya Allah, ya. Hikmahnya lagi selain itu, ya. Dulu kita kalau misalkan kita ada di zamannya Isra Mi'raj itu ya tidak seperti sekarang, tidak ada kendaraan adanya hanya kuda, unta, ya tentu listrik belum ada dan yang lain-lain ya, media dakwah belum ada. Nah, tahu-tahu dapat tugasnya harus sholat sehari 5 kali. Itu pun sebelum sholat gak bisa langsung sholat, harus taharah dulu, bersuci dulu.
Dan perintahnya di padang gurun yang sekering itu mau nyari air di mana? Ya, sulit. Maka kalau mungkin jujur kita dari zaman itu mungkin, aduh nambah lagi aja nih tugasnya. Ya. Tapi ternyata kalau kita baca fakta sejarahnya, para sahabat Nabi malah senang. Kenapa? Karena jadi punya akses langsung menyampaikan apa yang kita pengen ke Allah. Beres sholat doa. Atau sebelum di sujud rakaat terakhir kan itu juga disebut waktu paling mustajab doa juga. Atau tasyahud setelah beres bacaan tasyahud terus sebelum salam. Ya. Karena umat-umat Nabi terdahulu itu kalau pengen menyampaikan sesuatu ke Allah harus lewat nabinya. Contoh yang di Al-Baqarah tuh yang Nabi Musa merintahin untuk supaya motong sapi betina kan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Itu ditanya, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu lewat Nabi Musa. Ya. Ini membuat kita misalkan tidak ketemu, dan kita jelas tidak ketemu Rasul karena beda zaman ya. Beliau sudah wafat beberapa abad yang lalu, tapi bismillah, kita masih punya akses ke Allah sholat. Ya. Tinggal masalahnya satu, kita yakin nggak ke Allah yang ini? Ya. Karena ya pun dan ada yang badannya gerak sholat, tapi ya mungkin ya pikirannya kemana-mana. Ya. Jadi, iyalah. Aslinya kan kita diciptain salah satu tujuan utamanya untuk ibadah ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi aslinya kakak-kakaknya ini ada yang kerja, di luar sana juga ada yang jualan, ada yang jadi ibu rumah tangga, dimanapun hamba-hamba Allah itu berada, aslinya apapun yang dilakuin itu cuma ngisi waktu luang, nunggu tugas kita yang asli, sholat. Sambil nunggu waktu luangnya silakan, ada yang mau sambil dagang, ada yang mau sambil nulis kalau dia penulis buku dan lain-lain. Ya, jadi jangan disia-siakan. Ya, silakan minta apa aja, dijaga. Dan kalaupun awalnya udah 5 waktu nih kok, maka gimana nikatinya? Waktunya tepat waktu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kan jawabannya 3 ya. Yang nomor 2-nya birrul walidain, yang ketiganya jihadu fisabilillah. Tapi yang pertama, yang kesatunya ternyata sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi jangan dientar-entar ya. Apalagi dientar-entarnya untuk sesuatu yang ya sebetulnya nggak darurat. Kecuali misalkan ibu dokter lagi azan, ada pasien harus benar-benar dibedah saat itu juga. Kalau nggak bisa lewat nyawanya. Oh itu beda, itu ada uzur. Maka diberikan rukhsah keringanan. Tapi kalau misalkan kita, aduh ntar dulu deh, ini tanggung kok 2 episode lagi, nah ini kurang ahsan deh. Yang butuh itu kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Ya udah itu sebagaimana kitanya. Kan kalau kita lagi butuh sama orang juga kan kita yang bela-belain datang ya. Datang khusyuk. Kan orang mau minjem duit kan khusyuk. Dan gak akan langsung, pasti memuji dulu ya. Ih anaknya cantik ya. Ibu kayak awet muda loh. Berapa sih ibu usianya bu? Ih bisa aja aku udah 42 loh. Kayak 41,5 ya bu. Tuh. Poin utamanya biasanya terakhir bu. Boleh gak $1.000 dulu bu ya. Ya. Loh, Al-Fatihah juga ngajarin gitu. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat? 5 ayat itu muji Allah dulu. Permintaannya 2 ayat terakhir. Nah, tapi itu dipraktekinnya ke Allah, jangan ke orang. Meskipun iya, ini kita pengen minjem duit ke orang, datang-datang teh, baru diusiakan masuk. Gimana nih? 1 juta dulu sini. Ya kan gak enak ya. Udah gitu gak yakin lagi ngeremin nih misalkan
Iya, jadi sebetulnya saya kesini pengen minjem duit. Tolong ini pinjemin saya 10 juta, tapi muka kamu kayak gak punya duit kayaknya. Coba kira-kira dipinjemin apa diusir? Iya, jadi harus yakin. Kan yang mahal tuh yakinnya. Ya. Kayak contoh ya. Kita kalau bicara hukum, ini kita ngaji ya. Ngaji biasanya dapat dua. Satu dapat ilmu, dua dapat yakinnya bertambah. Nah masalahnya kalau ilmu kan sekarang canggih, ibu punya internet bisa cari, mau nonton kajian siapa aja, bahkan yang sudah wafat pun masih ada kajiannya, Buya Hamka, Kiai Haji Zainuddin MZ, masih ada ya ceramahnya. Nah yang mahal tuh yakinnya.